keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan dan wanita-wanita Tuhan yang luar biasa. Apa kabar? Tentunya semua sehat dan baik-baik karena penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama renungkan dari seorang tokoh wanita yang ada di Alkitab yang bernama Hana. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Hanya oleh karena anugerah dan kasih-Mu semata-mata kami ada. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar, kami ingin merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, apa yang akan Hamba katakan. Biarlah sungguh-sungguh ini menjadi berkat bagi kehidupan kami, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini, saudara-saudara yang Tuhan kasih dan para wanita yang Tuhan kasihi, kita akan sama-sama belajar tentang tokoh wanita yang ada di Alkitab yang bernama Hana. Ya, sebentar kita akan lihat, kita akan baca dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Tapi saya tidak membaca semua ayat-ayat itu, hanya beberapa ayat saja yang sebentar kita akan baca. Nah, dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 ini adalah sebuah kisah ya tentang kehidupan Ibu Hana. Saya percaya kita semua sering mendengar, kita juga sering renungkan, tapi biarlah hari ini kita kembali merenungkan. Di dalam keluarga yang bernama Bapak Elkana, dia mempunyai seorang istri yang bernama Hana. Mungkin karena Ibu Hana tidak memberikan keturunan, ya sehingga Bapak Elkana ini ya mulai mencari istri lagi. Apa yang terjadi? Dapatlah seorang istri yang bernama Hana, bernama Penina. Saya percaya ya seorang wanita tidak ada pun yang mau kalau suaminya itu beristri lagi. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Penina ini selalu membuat sakit hati daripada Hana. Tetapi Hana ini adalah seorang wanita yang beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan dia juga taat apa yang Tuhan perintahkan.
bahwa kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Itulah yang dilakukan oleh Hana. Kita lihat apa yang dilakukan Hana selama dia mengalami masalah yang cukup berat bagi dia. Maka kalau kita lihat dalam 1 Samuel 1 ayat 3a, ya, dikatakan di sini, orang itu, yaitu Ibu Hana ini, dari tahun ke tahun ia pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Kita lihat di sini, dari tahun ke tahun, ya, dia datang menyembah kepada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan dia meninggalkan kotanya, ya, pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Ya, saya percaya cukup jauh loh dari kota, dikatakan nih dia pergi. Bagaimana dengan kita? Kita bersyukur, kita beribadah dengan mudah, ya. Mungkin bisa kita menaik kendaraan, tapi kita lihat, kita belajar dari Ibu Hana ini, ya, sekalipun jauh, ya, dia harus pergi, ya, untuk ke rumah Tuhan. Nah, kita lihat di sini, ya, bagaimana kehidupan daripada seorang ibu yang bernama Hana, ya, sekalipun ada masalah, ya, itu menjadi tidak penghalang untuk dia menyembah Tuhan, tidak menjadi penghalang untuk dia datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita juga mau belajar seperti Ibu Hana ini. Apalagi yang dilakukan, ya, kita lihat, ya, dalam 1 Samuel 1 ayat ke-10. Dan dengan pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saya ulangi. Dan dengan pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saya percaya, saudara, ya, di tengah-tengah masalah yang dihadapi, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Karena dia percaya, ya, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kita lihat di sini, bagaimana dengan kita? Ya, kalau ada masalah, apakah kita tetap berdoa kepada Tuhan? Apakah kita tetap berharap kepada Tuhan? Ya, pada suatu hari ada seorang ibu yang datang kepada saya. Dia katakan begini, Bu Tina, saya sedang menghadapi masalah yang rasanya besar buat saya, tapi saya tidak bisa berdoa. Nah, kita lihat di sini, mengapa dia sampai tidak bisa berdoa? Ya, Tuhan katakan, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi setiap pergumulan, setiap masalah yang kita hadapi, ya, kita harus tenang supaya kita bisa berdoa. Dan juga, ya, kita tidak melihat masalah kita. Saya percaya Ibu Hana tidak melihat masalah yang dia hadapi, tapi dia tahu, ya, bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala masalah yang dihadapinya. Nah, begitu juga dengan kita, ya, bila kita menghadapi masalah. Setiap orang pasti ada masalah, ya. Kalau kita mengalami masalah, ingat satu, fokus kepada Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Hana, dia menyembah Tuhan, dia berdoa, ya, sehingga apa yang terjadi pada waktu dia berdoa, maka ada seorang imam Eli, ya, yang mendengar pada waktu dia berdoa. Nah, Ibu Hana ini berdoa dengan komat kamit, ya, dengan hati yang hancur, datang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan perhatikan. Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Dia melihat bagaimana kesengsaraan yang dialami oleh Ibu Hana ini. Ya, dia menangis terseduh-seduh. Saya percaya air matanya itu ditampung di dalam keringatnya. Nah, begitu juga dengan kita. Ya, bila masalah datang pada kita, datang berdoa kepada Tuhan. Saya percaya, ya, hanya Tuhan yang dapat menolong kepada kita. Dan pada waktu dia berdoa, lalu ada seorang imam Eli melihat bahwa Ibu Hana ini sedang berkomak kamit, ya. Lalu apa yang dikatakan dalam salah satu ayatnya, mungkin kata imam Eli itu, Ibu Hana sedang mabuk, ya, sedang minum anggur mungkin. Tapi kita lihat dalam ayat yang ke-15, ya, apa yang dikatakan Ibu Hana. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Kita lihat, kita belajar. Bila mana kita ada masalah, ya, kita datang kepada Tuhan, curahkan isi hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita, saya percaya, ya, Tuhan itu pasti mendengar, pasti Tuhan itu menjawab, karena Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita. Ya, kita lihat di sini, ya, bagaimana kehidupan, ya, daripada seorang ibu yang bernama Ibu Hana, ya, dia terus berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, sehingga apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-20.
Maka setahun kemudian Tuhan mengandunglah Hana istrinya. Tuhan ingat kepadanya. Ya, Tuhan ingat kepada Ibu Hana. Apa yang sedang Ibu Hana alami di dalam kehidupannya, demikian juga di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita masing-masing punya masalah, tapi ketahuilah ya, Tuhan akan menolong kita asal kita fokus, asal kita belajar seperti Ibu Hana ini, datang menyembah Tuhan, datang memuji Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan. Kita boleh melihat ya, Tuhan menjawab ya apa yang Ibu Hana inginkan. Saya ulangi ayat 20. Maka setahun kemudian Tuhan mengandunglah Hana istrinya. Tuhan ingat kepadanya. Ya, Tuhan ingat. Tuhan tidak pernah lupa apa yang kita selalu doakan kepada Tuhan. Ya, kalau boleh sedikit saya bersaksi. Ya, saya juga mengalami masalah. Saya percaya ibu semua mengalami masalah. Tapi ketahuilah Tuhan akan memberikan jalan keluar. Pada 9 bulan yang lalu, di mana Tuhan telah memanggil suami saya. Sungguh ini menjadi masalah yang berat buat saya. Tapi saya bersyukur karena saya punya Tuhan ya, yang selalu memberikan kekuatan kepada saya. Ya, sekalipun suami saya sudah panggil pulang, tapi saya bersyukur saya punya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu memberikan semangat kepada saya, sehingga saya tetap bisa melayani, saya tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau saya juga bersyukur karena banyak teman-teman seiman saya yang selalu menguatkan saya, yang selalu memberikan semangat kepada saya. Saya teringat ada satu ayat ya, yang teman saudara seiman saya memberikan, yaitu di dalam Pengkhotbah 11 ayat 10. Buanglah kesedihan dari hatimu, jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Ya, saya ingat ya. Jadi buang segala kesedihan kita, setiap pergumulan, setiap masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ya, karena kalau kita terus-menerus ya sedih, terus-menerus ya mengingatkan masalah kita, ya maka akan merusak tubuh kita. Oh, saya bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, Tuhan yang selalu memberikan pengharapan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bersyukur, kita bangga mempunyai Tuhan yang selalu menolong kepada kita, sebagaimana Tuhan telah menolong Ibu Hana. Ya, biarlah saat ini apa yang kita sudah renungkan, apa yang sudah kita baca, ya biarlah kita yang pertama, ya bila kita ada masalah, kita harus fokus datang kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Ibu Hana. Yang kedua, jadi tenang, ya supaya kita bisa berdoa seperti apa yang Ibu Hana lakukan. Yang ketiga, bila ada masalah ya di dalam kehidupan kita, jangan lihat masalahnya, karena kita tahu Tuhan lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Itulah ya, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini ya boleh menjadi kekuatan buat kita sekalian. Biarlah kita bukan menjadi pendengar, tapi kita mau menjadikan pelaku di dalam firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, maka saya ingin menyanyi satu pujian. Ya, biarlah pujian ini boleh menguatkan kita. Ya, pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita. Puji nama Tuhan. Dengan imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku, semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan. Dengan imanku, semua berlalu. Dengan berdoa, ku hadapi semua. Dengan berdoa, semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan. Dengan berdoa, semua berlalu. Dengan bersyukur, ku hadapi semua. Dengan bersyukur, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan bersyukur, semua berlalu. Nah, saudara sekalian, biarlah ya kata-kata pujian ini mengatakan dengan beriman ya kita
kita berdoa dengan masalah yang kita hadapi, karena semua itu akan berlalu. Khususnya saat sekarang ini yang kita sedang menghadapi masalah yang besar. Seluruh dunia, seluruh bangsa, khususnya bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah, yaitu COVID-19, virus corona. Biarlah kita tidak memandang akan masalah itu, tapi kita tetap memandang kepada Tuhan, karena kita tahu suatu saat Tuhan akan meredahkan corona atau virus itu, asal kita sungguh-sungguh taat, asal kita sungguh-sungguh selalu berdoa. Tuhan tahu keberadaan bangsa kita sekarang. Tuhan tidak lupakan. Biar kita mohon belas kasihan turun untuk bangsa kita, supaya semuanya boleh dihindarkan dari segala virus-virus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, hati kami penuh syukur. Kami sungguh bangga memuliakan Engkau, Allah yang luar biasa. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyadari kalau kami ada sampai saat ini, kami boleh sehat, semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini ya Bapa, biarlah firman yang sudah kami renungkan sungguh-sungguh menjadi rema di dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan melakukan apa yang Ibu Hana telah lakukan. Tuhan, pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa ya Bapak, bagi Presiden dan segala menteri yang ada. Tuhan, para relawan, biarlah Tuhan Kau sendiri yang memberkati, hikmat marifat Kau berikan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak, untuk para dokter, relawan, semua yang dengan jerih lelah Tuhan Yesus membantu atau melayani para orang yang sakit. Tuhan, Kau berkati, Kau berkati keluarga mereka masing-masing. Kau berkati kami semua, Kau berkati semua jemaat Tuhan, seluruh Tuhan, ada yang bangsa yang ada dan juga kami sekalian, untuk kami patuh menuruti apa yang telah diberikan Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh taat. Kami percaya Tuhan, selama ini kalau kami boleh ada masing-masing di dalam rumah kami tahu semua ini adalah maksud Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus boleh bersama-sama dengan keluarga kami berdoa. Tuhan Yesus mengadakan mesbah keluarga. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus Tuhan, untuk kami selalu bergaul intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Haleluya, amin.